Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempat dimanapun berada, semoga kita selalu sehat, hidup kita selalu manfaat, kehidupan kita selalu mendapat berkah barokah di semua kondisi dan situasi. Menjaga kesehatan itu penting. Salah satunya adalah dari pola makan, dari gaya hidup kita. Mumpung kita masih muda dan masih bisa untuk antisipasi terhadap kondisi kesehatan kita di masa tua, mulai sekarang nih perhatikan makanan-makanan dan minuman apa saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Pada dasarnya dokter itu tidak pernah melarang kita untuk makan sesuatu. Ini membahayakan, ini tidak boleh, enggak. Buktinya di rumah sakit kalau ada orang opnam di rumah sakit, semua makanan yang disajikan biasa-biasa saja, padahal di situ ada ahli gizi yang mendampingi. Katanya asam urat itu enggak boleh makan tahu tempe, tapi sudah tahu penyakit itu asam urat, kalau setiap hari dikasih tahu terus, dikasih tempe terus, kok ya masih saja dikasih. Berarti kan enggak apa-apa makannya, ya enggak apa-apa. Artinya dari standar gizi itu tidak mempengaruhi atau tidak membahayakan penyakit kita. Tapi kita bisa menyeleksi makanan atau minuman itu berdasarkan pengalaman diri kita sendiri. Ada orang yang maem kelengkeng itu tidak masalah terhadap asam urat, sampai saembor dintekno aman-aman saja. Tapi ada orang yang begitu makan 1-2 butir tuh langsung berasa banget, gulune gak bisa ditolehno, kemudian punggungnya terasa kemeng. Itu yang bisa niteni kan awake dhewe. Yang bisa melihat itu kan dirinya sendiri. Jadi makanan dan minuman tidak semua itu boleh dimakan oleh seseorang dan tidak semua itu tidak boleh dimakan oleh seseorang. Tergantung pengalaman yang dihadapinya. Kalau kita sudah tahu bahwa makanan itu menjadi pantangan kita, ya sebaiknya dihindari. Jangan melubahlah soal makanan. Ada beberapa makanan dan minuman yang memang tidak boleh dimakan oleh semua orang. Bahkan misalnya dokter pun akan mengatakan hal yang sama. Apa sih makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan oleh semua orang? Satu, makanan yang sudah basi. Kalau sudah basi, minuman sudah basi, teh dicam sudah 2 hari. Kok masih kental dan masih enak kok. Lah wong teh kok dicam 2 hari kok diminum. Astagfirullahaladzim. Wong yang dicam, yang ngecamnya baru saja, diseduh baru saja, itu kadang-kadang kurang sehat kok diminum teh itu dalam jumlah yang banyak, apalagi yang sudah 2 hari atau 3 hari misalnya. Sebaiknya dihindari. Makanan, minuman yang basi jangan dimakan. Jangan ada kata goheman. Goheman iwak pitik siji utuh kok wis sama bambu sithik tak pangane telap-telap ceket-ceket. Aduh. Merugikan kesehatan, teman-teman. Wis pokoke ikhlasno nek wis bosok ya wis, bagiane pitik. Bagiannya yang lain bukan orang makanannya menuso. Kalau sudah nggak enak seperti itu jangan dimakan. Dah, makanan dan minuman yang sudah basi ikhlaskan. Apalagi makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan adalah makanan dan minuman yang sudah bekas dimakan hewan. Ono iwak nak meja dipangan kucing, terus langsung gue mana dipangan, ya sudah lah, ikhlasan kasih kucing aja, ngapain sih? Apa mana yang mangan tikus? Sudah tahu semalam itu di atas meja lupa nggak ditutupin, terus dimakan tikus separuh, yang separuh dijadikan, janganlah. Sudah, itu kumannya banyak, mending buang aja, buang. Jangan korbankan diri untuk makan seperti itu. Makanan, minuman yang sudah bekasnya tikus, bekasnya kucing, bekasnya cicak, bekasnya tekek, sudah buang aja. Jangan diminum. Kalau benar-benar kita tahu, ya kecuali kita tidak tahu, beda lagi dong. Kalau kita tahu itu bekasnya sudah hewan, sudah jangan dimakan, jangan diminum. Itu makanan itu membawa kemudaratan. Yang ketiga, makanan dan minuman yang dihindari jangan dimakan
adalah makanan yang sudah jatuh dalam waktu lama, sudah jatuh atau sudah dibuang di tempat sampah. Meskipun lupa misalnya, itu tadi baru beli kok ndak buang, itu kepiye diluru ring jegong. Wah, enak pizza, ijo enak no. Tak luru aja diungkrah-ungkrah no jegong no tempat sampah. Oh, ora usah ikhlasno wae. Apapun itu sudah ada kumannya, sudah ikhlaskan saja. Aja diudar-udar, didudah-dudah nang jegong diluru nang tempat sampah, lupa kok itu tadi ku masih baru kok. Sudah ikhlaskan saja, beli lagi, Allah masih kaya. Kalau tidak sekarang, lain waktu bisa beli lagi. Makanan minuman yang sudah dibuang di tempat sampah atau sudah jatuh di bawah terlalu lama, jangan diambil, jangan dimakan. Dan yang keempat adalah makanan dan yang minuman yang sudah sering dipanasin. Kita harus selektif dong kalau jajan. Kita kelihatan loh, ada misalnya ikan yang digoreng sampai goreng mekingking sampai beberapa kali, goreng lagi. Ada yang masih dipanasin sayurnya sampai santannya kental gitu, panasin lagi. Jangan, hindari makanan seperti itu. Pilih warung yang fresh aja. Tapi aku kok seneng gudeg, aku kok seneng sayur santan. Ya seneng, tapi pilih yang baru, masak sendiri di rumah. Jangan makanan yang sudah sering beberapa kali dipanasin. Terus makanan dan minuman yang sering dipanasin itu juga sudah merubah rasa. Jadi meskipun sari jeruk misalnya atau jus jeruk, tapi sesuk dipanasin kolak misalnya, dipanasin lagi, bubur misalnya dipanasin lagi sampai beberapa kali dipanasin 3-4 hari, sudah tinggal. Jangan. Makanan dan minuman yang dipanasin terus menerus sampai beberapa kali jangan dimakan, jangan diminum. Makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum adalah makanan minuman yang terlalu banyak zat pengawet atau pewarna. Sekarang ini kan nilai-nilai gizinya, nilai-nilai kalorinya kan dicantumkan jelas tuh, baca dulu aja. Kalau itu terlalu kandungan yang tidak sehat itu terlalu banyak, sebaiknya dihindari. Makanan, minuman yang terlalu banyak bahan pengawet, terlalu banyak bahan pewarna, hindari. Sudah, jangan diminum. Teman-teman sudah bisa kok. Kita tidak menyebut merek, tidak mengarah kemana, tetapi kita harus tahu bahwa demi kesehatan kita, demi kebugaran kita, sayangi diri kita dengan meninggalkan makanan dan minuman yang memang benar-benar tidak sehat untuk dimakan dan diminum. Dan selanjutnya, makanan dan minuman yang harus kita hindari, jangan pernah kita memakannya. Apa itu? Makanan, minuman, jangan pernah kita memakannya. Adalah makanan yang sudah dimakan orang lain. Ini dari sisi etika. Misalnya contoh, ada orang lain makan yang kita suka. Loh, aku seneng iku kok nduk pangan, piye tah? Iku mau bagianku kok malah nduk pangan, sehingga orangnya itu merasa bersalah. Itu meskipun dikasihkan kepada kita kembali dan kita makan lagi, secara nggak langsung keberkahannya itu berkurang. Karena kita memutus rahmat dari orang lain. Lho wong pakanan wis dicekel, wis sampe dipangan, kok ya tegelemen dijaluk gitu loh. Upama kepenginnya dalam hati. Loh, apa itu korelasinya dengan apa itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum? Ya karena keberkahannya kurang. Dan itu akan menimbulkan diri kita sendiri tuh merasa menyesal sepanjang masa. Ngapain sih aku wong trimo gedhok lindri ya kok, apa dipangan tarawih itu tak rewangi tak jaluk neh. Hindari makanan itu, jangan. Kalau sudah terlanjur dimakan ya sudah, nanti aku akan beli kembali. Gitu aja, nggak usah disesali. Teman-teman, kenapa kita sangat selektif memilih makanan dan minuman? Karena ini terkait dengan kesehatan dan kebiasaan kita. Jika memang teman-teman merasa bahwa makanan dan minuman itu tidak membawa mudarat, silahkan dimakan, silahkan diminum, asal jangan berlebihan.
Apabila kita merasa bahwa tidak ada makanan dan minuman yang menjadi pantangan kita, ya kita harus bersyukur ternyata badan kita so-fit itu sampai tidak ada pantangan bagi kita. Ada orang yang makan ikan laut langsung alergi, ada orang yang makan telur langsung alergi, ada orang yang makan daging itu langsung alergi, ada. Nah, ketika kita sudah mengenali kondisi badan kita, sehingga kita melihat bahwa apabila itu dimakan atau apabila itu diminum itu membawa mudarat bagi kita, itu juga tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Sehat itu nikmat tertinggi, sehat itu utama, sehat itu sesuatu yang paling penting pada diri kita. Dimulai dari menjaga pola makan, baik dari sisi nutrisi, gizi itu juga harus dipertimbangkan, baik dari sisi kemudorotan dan kemaslahatan itu juga harus dipertimbangkan. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempaka, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.